Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema sama sekali tidak pernah bermimpi ketemu mantan. Tanda ia bukan jodohmu. Lakukan dua hal ini agar dia kembali sebagai jodoh terbaik dalam hidupmu. Ya. Jadi bermimpi itu penting sekali ya. Artinya apa? Artinya ketika kita sudah sama sekali tidak pernah memimpikan apa yang kita inginkan, sesungguhnya itu juga pertanda. Itu juga adalah jawaban ya, bahwa apa yang kita inginkan itu belum menjadi rezeki kita. Misal kita pengen mendapatkan sebuah pekerjaan ya. Kita sudah berusaha, kita sudah berdoa ya. Dan ketika pekerjaan yang kita idam-idamkan itu akan kita dapatkan, maka biasanya tanda yang kita dapatkan ataupun firasat yang kita dapatkan bahwa pekerjaan ini bisa kita peroleh, itu yang paling sering muncul melalui mimpi kita. Sehingga ketika kita akan berproses tuh ya, dengan proses melamar pekerjaan tadi, itu menambah kepercayaan diri kita dan keyakinan kita. Nah, jadi di dunia ini ya, ada begitu banyak hal-hal yang besar yang lahir dari mimpi. Manusia bermimpi dulu bisa memiliki alat transportasi melalui jalur udara, ya. Bermimpi kemudian direalisasikan, jadilah pesawat, ya. Apalagi dalam bab perjodohan, ya. Tidak sedikit orang yang sama sekali belum pernah ketemu, bukan juga teman di media sosial, ya, apalagi kenalan, sama sekali belum pernah. Bermimpi, ya, ketemu terus itu dengan orang yang wajahnya demikian. Tahu-tahu ketemu, kenalan, dan jadi jodohnya. Padahal kemarin-kemarin dia tidak menyebut nama ketika berdoa agar bisa segera ketemu jodoh ya. Tetapi misal kita selalu berdoa agar didekatkan dengan jodoh kita. Nah, kita bermimpi terus tentang seseorang, ya, tahu-tahu ketemu, kenalan, dan kemudian dialah ternyata jodoh kita. Nah, jadi bermimpi itu penting sekali ya. Termasuk juga jawaban-jawaban dari berbagai doa-doa kita, itu yang terbanyak kita dapatkan melalui mimpi-mimpi kita. Sehingga ketika kita misal sama sekali ya, sudah tidak pernah bermimpi ketemu mantan lagi, sama sekali tidak pernah, maka sesungguhnya itu pertanda apa? Nah, kita akan selalu bertanya-tanya, kok belum ada tanda-tanda ketemu mantan di dalam mimpi kita? Sesungguhnya ketika kita tidak pernah mimpi ketemu mantan, justru itu adalah tanda bahwa mantan bukan jodoh kita, mantan tidak akan pernah kembali kepada kita jika kita tidak melakukan dua hal ini. Nah, sekarang ya, kita sudah memahami itu, bahwa tidak ada mimpi sama sekali tentang mantan. Ya, ketika kita bermimpi tentang mantan, ya, insya Allah itulah jawaban dari doa-doa kita ketika kita memohon petunjuk
kepada Allah apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita dan mantan. Ketika kita istikharah, kita memohon petunjuk kepada Allah, nah maka jawaban yang paling sering kita dapatkan adalah melalui mimpi. Jadi apa yang akan terjadi di kemudian hari, apa yang kita lihat di dalam mimpi kita. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, izak tarabaz zaman lam takot ru'yal mu'mini takzibu wa ru'yal mu'mini juz'um min sittatin warba'ina juz'am minan nubuwat. Apabila telah datang waktunya kiamat, hampir tidak ada mimpi seorang mukmin yang dusta, dan mimpi seorang mukmin itu 1 dari 46 bagian kenabian. Ya, jadi itu ya. Jadi mimpi itu benar. Ketika kita memang memohon agar kita diberikan petunjuk kepada Allah tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita dan mantan. Nah, tetapi ketika kita tidak berjodoh, bisa jadi jawabannya juga kita dapatkan melalui mimpi. Misal kita melihat mimpi, dalam mimpi kita mantan bersanding di pelaminan bersama orang lain. Nah, bisa begitu ya. Atau sama sekali tadi, tidak ada mimpi lagi tentang mantan. Nah, sekarang kita masih berharap agar mantan menjadi jodoh kita, kembali kepada kita. Sementara mimpi-mimpi tentang mantan pun sudah tidak pernah. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, sekarang ada 2 hal yang harus kita lakukan ketika kita berharap bahwa mantan ini akan kembali sebagai jodoh kita. Yang pertama, ya, kita kerjakan amaliyah atau amalan ya, untuk mendekatkan hati kita dengan mantan, untuk memunculkan bayangan-bayangan kita, ya, figur kita di dalam hati dan pikiran mantan, untuk membuat mantan ingat lagi kepada kita, dari ingat jadi kangen, ya, dari kangen jadi sering memikirkan kita, sehingga dia tergerak untuk ketemu dengan kita atau tergerak untuk mencari kita. Nah, jadi amaliyah itu tujuannya untuk menyentuh hati dan pikiran mantan. Kenapa demikian? Karena kan kita sudah tidak bisa ketemu dia, sudah tidak bisa telepon dia. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah menyentuh hati dan pikirannya. Kalau hati dan pikirannya tidak pernah kita sentuh, ya dia akan semakin melupakan kita. Jadi caranya bagaimana? Ya kita memilih mengerjakan amaliyah-amaliyah. Ada begitu banyak amaliyah yang bisa kita kerjakan ya. Misal setiap hari ya, misal ketika akan mau tidur, kita biasakan mengirimkan surat Al-Fatihah 7 kali kepada mantan, ya. Atau kita setiap selesai mengerjakan sholat fardu, kita kirimkan surat Al-Ikhlas 3 kali untuk mantan, ya. Jadi bisa kita pilih amaliyah-amaliyah yang sekiranya memang sudah kita kuasai ya. Misal kita mengirimkan surat Al-Fatihah kan kita sudah hafal semua. Surat Al-Ikhlas kita sudah hafal semua. Nah, kita rutinkan mengirimkan itu kepada mantan agar hati dan pikirannya
selalu tersentuh, ya. Dan memang harus rutin, ya. Karena kunci keberhasilan sebuah amalan atau amaliyah itu adalah rutin mengerjakannya terus-menerus. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang rutin dilakukan terus-menerus walaupun itu sedikit. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini ada tanda bahwa mantan bukan jodoh kita. Tetapi kita kan masih menginginkan dia menjadi jodoh kita. Apa yang harus dilakukan? Kita berdoa agar jalan jodoh kita dengan mantan berubah dari tidak berjodoh jadi berjodoh. Dan yang bisa mengubah takdir hanya doa-doa kita. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Jadi kalau takdirnya itu kita tidak berjodoh dengan mantan, tidak bisa kita tolak. Harus kita terima. Tetapi yang bisa menolaknya adalah dengan doa. Sehingga takdir kita tidak berjodoh, kita tolak takdir itu, dan kita meminta kepada Allah, insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, kita ditakdirkan akan berjodoh dengan mantan. Ya, nah jadi kerjakan dua hal ini, walaupun tanda-tanda yang hadir adalah tanda mantan bukan jodoh kita, insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, mantan akan kembali datang sebagai jodoh kita dunia akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.